dalam konsep inti dari budaya positif kita ada beberapa dari paradigma perubahan paradigma belajar yang akan kita kembangkan kembali. Untuk di sini budaya positif itu terbagi menjadi 8 kebutuhan, yaitu paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas dan sekolah. Kemudian yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma ini memiliki beberapa penjelasan. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6, yaitu mulai dari keimanan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu adanya ilusi guru untuk mengontrol siswa, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak untuk memaksa, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa dan berhak untuk memaksa. Segitiga restitusi di mana ada 3 tahapan, yaitu kita menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan tentang keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalimat-kalimat yang sering digunakan yaitu 1. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. 2. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenai dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. 3. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Posisi kontrol saat ini adalah sebagai penghukum dengan menunjuk siswa yang susah ditata. Setelah mempelajari modul ini, saya akan berusaha mengubah menjadi teman dalam menangani masalah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Peran memvalidasi tindakan. Jadi Bu Santi itu menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja. Seperti anak bergula boleh saja. Tetapi kalau minta maaf yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kembali. Namanya anak bergurau itu ada. Itu namanya memvalidasi tindakan. Kemudian langkah yang ketiga setelah divalidasi apa yang dilakukan, yaitu menanyakan keyakinan. Anak Natali dan Vivi, kira-kira kamu sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Pasti anak akan merasa, iya Bu, saya sudah membuat gaduh di kelas. Kemudian si guru menanyakan, bagaimana jika kamu, konsekuensi apa jika kamu melakukan kesalahan pada keyakinan kelasmu, terus langkahnya bagaimana? Pasti anaknya akan berpikir, oh ya Bu, jika saya ulangi kembali, saya boleh dituliskan di dalam buku pelanggaran. Karena itu sudah menjadi keyakinan dan menjadikan suatu kesepakatan bersama. Keyakinan yang dibuat secara bersama-sama, ketika ada konsekuensinya, mereka tidak akan mengalami beban bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Oke, terima kasih untuk kasus hari ini. Untuk kegiatan hari ini luar biasa, saya ucapkan terima kasih. Jadi
Ada beberapa yang dapat kita simpulkan. Satu, keyakinan kelas itu menjadikan solusi dalam kita menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Yang keduanya, janganlah kita sebagai guru memberikan hukuman secara verbal kepada anak, tetapi harus melakukan validasi terlebih dahulu, menanyakan mengapa siswa itu melakukan kesalahan. Kemudian kita evaluasi apa yang menyebabkan siswa itu melakukan kesalahan, yaitu kemudian kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, sehingga hasil dari pelanggaran itu menjadikan anak merasa bahwa untuk menjadi lebih baik saya harus melakukan perbaikan diri kita sendiri tanpa harus ada paksaan dari Bapak Ibu guru yang mengajar. Baiklah, untuk hari ini semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kasus yang pertama tadi kita menggunakan 5 posisi, di mana kita ada posisi kontrol, manajerial. Sedangkan di kasus yang kedua ada suatu cerita. Guru matematika dari wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan sikap seenaknya. Tertawa, tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali itu hanya tertawa, meremehkan. Ah ibu, santai saja. Mereka tetap mengerjakan dengan tugas dan tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun akhirnya menyatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh untuk minta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah dan apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan berkelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Usul keduanya yaitu mengirim email dan kepada Bu Eni tentang gagasan tersebut. Namun, mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu Kepala Sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan guru maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai pengganti. Oke. Di dalam kasus tersebut, jadi ada Bu Santi ini sebagai pengganti dari Bu Eni. Ternyata diremehkan oleh yang dinamakan Vivi dan Natali. Dalam kasus tersebut, langkah restitusi yang apa saja yang harus dijalankan oleh Bu Santi? Melihat siswa yang semaunya sendiri itu loh, bukan guru saya, hanya sebagai guru pengganti. Apa? Jadi di dalam restitusi, segitiga restitusi itu ada 3, yaitu 1 menstabilkan, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, dari kasus tersebut, bagaimana cara kita menstabilkan identitas dari masalah tersebut? Oke, monggo. Monggo Bu Nurul, terima kasih.
Menurut saya dari segi tiga diskusi ini di bagian menstabilkan identitas, Ibu Santi bisa menanyakan apakah mereka bersedia melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian Vivi dan Natali yang sempat ragu-ragu dan membela diri namun pada akhirnya mengatakan akan meminta. Oke, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki masalah. Karena singkatnya sudah tidak benar. Nah itu. Yang keduanya, di dalam segitiga restitusi ada langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Dari masalah tersebut mungkin dari Bapak Ibu guru bisa memberikan langkah-langkah restitusi yang akan dilakukan. Monggo. Ya, mungkin saya bisa sedikit memberikan pendapat bahwa Ibu Santi itu menanggapi bahwa tindakan itu boleh-boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormatnya kepada Ibu Santi tersebut. Kemudian baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas mereka. Saya Pak, kita ada sedikit diskusi di mana ada kasus. Kasusnya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar masih tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pembelajaran. Fajar, langsung si Ibu Dani, Fajar coba jawab nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggris dan memainkan spidol di tangannya. Si Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa ditawarkan oleh Bu Dani kepada teman yang lain? Fajar pun duduk di bangku. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilai pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek ngajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun hanya diam membisu. Ini salah satu kasus. Mungkin dari anak-anak salah satu dari murid kita pun sama seperti itu. Ternyata ada posisi kontrol. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar? Jadi membuat orang merasa bersalah terlihat dari kata-kata Bu Dani tadi. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu adalah posisi kontrol. Jadi yang dinamakan 5 posisi adalah posisi kontrolnya di situ. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun dia membisu. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh murid, yaitu alam dan zaman. Kemudian pendidikan menggambar pada murid. Pendidikan harus berpihak pada murid, jadi sesuai dengan bakat dan minat dari siswa, bukan kemauan dari kita sebagai guru. Kemudian guru itu ibarat seorang petani, sekolah ibarat lahan ataupun tanah, dan murid adalah benih.
di mana petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan cara merawat. Sedangkan di sini, di dalam budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan dari Bagja itu akan muncul profil pelajar Pancasila yang ada 6 tadi, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Insya Allah dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah sudah menerapkan dari salah satu atau lebih dari satu profil pelajar Pancasila. Di dalam kegiatan ini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk mengontrol diri dan membentuk kepercayaan diri. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas itu sebagai landasan memecahkan konflik di sekolah ataupun di kelas. Yang ketiga adalah restitusi 5 posisi kontrol, yaitu dengan ada 5: memberi hukuman, memberi rasa bersalah, membuat rasa bersalah, kemudian ada teman, 4 adalah pemantau, 5 itu manajer. Ini sebenarnya berada pada diri kita. Jadi nanti ada beberapa kasus di mana kadang termasuk diri saya. Anak sekali 2 kali diberitahu, tetapi kamu salah satunya di saya, ayo kamu berada di depan kelas. Itu adalah salah satunya tergolong yang mana? Termasuk menjadi hukuman. Jadi 5 ini menjadi kita mau seperti apa? Itu tergantung dari kita. Termasuk saya pun merefleksikan diri saya. Oh ternyata saya melakukan itu selama ini itu salah. Kemudian kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kita dapat bertahan hidup. Kita butuh itu. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang butuh diberi kasih sayang. Kamu sedang apa nak kok sedih? Itu sudah salah satu perhatian bentuk kasih sayang guru kepada murid. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar untuk kita dapat bertahan hidup. Kemudian ada yang kelima adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, di mana ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah kita lakukan adalah keyakinan kelas itu menjadi solusi dalam menyelesaikan konflik yang ada di kelas. Kalau aturan yang ada di sekolah termasuk keyakinan sekolah, salah satunya adalah anti bullying. Itu adalah salah satu bentuk keyakinan dari sekolah. Sehingga untuk mengurangi terjadinya konflik bagaimana? Berarti kita harus kembali lagi keyakinan kelas apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dan siswa dalam menyelesaikan konflik yang ada di kelas. Dilakukan oleh Fajar. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa memberi jawaban. Setelah Fajar dibegitukan itu kira-kira membaca kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Lebih cenderung kepada apa dia yang dibutuhkan sebenarnya? Yaitu lebih cenderung pada cinta dan kasih sayang, juga bisa kebutuhan bebas. Jadi sebenarnya Fajar itu perlu ditanya, kasih sayang kenapa? Fajar kamu kok tidur-tiduran itu kenapa? Jangan langsung diberi hukuman. Fajar kamu tidur-tiduran saja, kamu nggak memperhatikan bu guru, itu salah satunya. Jadi membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan, yaitu kasih sayang. Seorang anak itu membutuhkan kasih sayang dari kita sebagai gurunya. Kita tidak tahu kenapa dia kok tidur di sekolah itu karena apa? Apakah sudah pernah ditanya? Nah, kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Siapa yang bisa menjelaskan di sini? Pertanyaan apa yang akan ditanyakan kepada guru itu sebagai pemantau?
Kalau tadi sebagai posisi kontrol, sekarang sebagai pemantau. Ibu guru yang ada di sini bisa memberikan jawaban bagaimana posisi Ibu Dani jika beliaunya sebagai pemantau. Siapa yang bisa mungkin atau yang memberi masukan, monggo. Dia Pak Anang, monggo. Menurut pendapat saya, Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu benarkah tidur-tiduran dan acuh-acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Betul Bapak, itu sebagai posisi pemantau. Kita itu sebagai guru itu memantau. Nah, dengan cara bagaimana? Ternyata setelah dikupas dari masalah itu adalah, tahukah kewajibanmu? Kita tanya, misalkan, Fajar, tahukah kamu kewajiban kamu di sini sebagai apa? Pasti dia akan menjawab sebagai siswa. Apakah kamu di sini kalau tidur-tiduran apakah benar? Pasti diri anaknya akan menjawab tidak. Hal inilah sebagai pemantau. Oke, terima kasih Pak Anang untuk jawabannya. Oh, sama-sama. Kemudian, apabila Anda sebagai kepala sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Mungkin bisa merefleksikan panjenengan, mungkin bisa mencerminkan dirinya panjenengan semua yang bisa memberikan jawaban, monggo. Kalau jenengan sebagai kepala sekolah melihat siswa yang seperti ini, bagaimana? Apa tindakan dari panjenengan semuanya? Monggo, silakan Bu Miftah, matur nuwun. Kalau menurut saya mencari tahu tentang latar belakang dan alasan tindakan dari Fajar itu, melakukan tindakan dengan memvisit agar perbaikan dari Fajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Oke, terima kasih. Hal ini berarti sebagai kepala sekolah memberikan solusi. Salah satunya home visit. Mungkin dari latar belakang keluarga yang kurang baik atau dia malamnya bekerja. Itu yang sebagai data pendukung dari mengapa Fajar tidur pada waktu pelajaran. Terima kasih Bu. Kemudian di sini ada kasus di mana ada murid Hilal tidak terima jika nama orang tuanya disebut-sebut sebagai bahan ejekan, sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosi. Salam, ya Hilal masuk. Hilal, hari ini Bu Yeni memanggil kamu. Hilal, saya mendengar kamu telah bertengkar dengan adik. Ya Bu, karena saya tidak terima menyebut nama ayah saya. Lalu apa yang telah kamu lakukan terhadap adik? Saya memulatnya, saya tidak terima. Saya berkali-kali datang mengejek. Oh begitu. Ketika kamu berbuat itu, apakah ada alasannya? Ya Bu, saya tidak bisa diam agar orang tua saya tegur. Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena orang tuamu diejek. Ibu menghargai tindakan kamu jika kamu marah sesuai dengan keyakinan kelas. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Tidak melakukan tindakan kemudian jelas. Buatan memukul teman itu benar atau tidak? Menurut kamu juga, bagaimana pendapatmu tentang keyakinan kelas? Yang telah kamu lakukan itu adalah salah satu bentuk pembulian. Menurut kamu benar atau tidak? Memukul teman apakah benar? Menurut kamu, keyakinan kelas dengan melakukan kekerasan penting tidak? Ya. Menurut kamu tadi kekerasan itu adalah salah satu bentuk pembulian. Baik, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan jika orang tuamu diejek berkali-kali? Tapi bersama karena Tepat sekali tindakan kamu. Saya berharap tidak ada lagi kekerasan di kelas sehingga kalian bisa belajar bersama, kemudian berteman bersama.
kamu merasa terganggu. Ibu sangat menghargai pendapat kamu untuk tidak melakukan lebih buruk lagi, misalkan memukul anggota. Coba sekarang kamu pikirkan tindakan kamu dengan berkata kasar apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Menurut kamu untuk menjaga lisan dan perbuatan penting tidak? Baik, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan jika kamu sedang marah? Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki perilaku dan perbuatan kamu? Dia bersedia, saya akan menahan emosi dan mengubah kata menjadi yang lebih baik. Ada temanmu yang muncul kembali, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan melaporkan ke guru dan tidak berkata kotor. Oke, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya, dan tolong jangan diulangi. Silakan kembali ke kelas. Oke, terima kasih Manda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda dari kelas 6D. Setelah berdiskusi, saya menjadi sadar bahwa berkata kasar adalah hal yang tidak baik dan saya akan tidak mengulangi lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenai dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya setelah menangani siswa yaitu dengan komunikasi. Ternyata setelah mempelajari modul, saya menyadari bahwa cara menangani siswa sudah ada tahapan dalam restitusi, tahapan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Karso Sungtulodo, Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani dan Terus perlu ditingkatkan dan konsisten aja. Nah, ini di lapangan juga tugas tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk kepemimpinan pembelajaran ini juga sudah melaksanakan dengan baik. Hanya pesan saya yang konsisten dan dievaluasi, refleksi anak-anak mana yang dirasa di anak-anak itu kurang maksimal, perlu ditingkatkan. Terus apa kemauan anak itu yang bisa menjadikan anak-anak itu menjadi lebih baik. Kalau kemauan minatnya anak itu baik dan itu positif, kenapa tidak kita bisa menyesuaikannya, kita bisa melaksanakannya, dimasukkan ke programnya Bengeni, di dalam kelas di kepemimpinan pembelajaran. Itu ya Beni ya, yang sudah lulus. untuk masukannya mungkin ada kekurangan, ada mungkin ada masukan kembali, nanti mau dikoreksi kembali jika ada yang kurang. Iya, nanti kalau sudah selesai refleksi, nanti saya masuk kelas lagi, akan saya lihat sesudah dievaluasi anak-anak seperti apa, dan Bu Yeni juga keberhasilannya dengan evaluasi itu seperti apa. Gitu ya. Aku mohon Ibu untuk masukannya semoga menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Oke, anak-anak, dari pelajaran yang kemarin, hari ini saya akan mengajarkan tentang budaya positif. Budaya positif adalah sesuatu yang harus dibudayakan di sekolah, yaitu salah satunya ada macam-macam dari budaya positif, yaitu satu, perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada nilai kebajikan, kebudayaan, kebutuhan dasar manusia, perilaku, motivasi manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah dan kelas, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi.
Bella? Udah, silakan. Buat keyakinan kelas yang disepakati nanti ditulis di sini. Yang sudah bisa ditempel di depan. Silakan, Anda ya. Aminda, silakan. Oke, silakan. Selain Aminda yang lain, silakan. Jelita, Amanda, silakan. Tempel di sampingnya. Oke, boleh lanjut. Yang lain silakan, Rainatul. Oke, silakan Afika. Silakan Hana. Oke, yang lain silakan Tioni. Oke, April. Delisa. Ija. Nidela. Ya. Kemudian Hamida. Terima kasih untuk keyakinan kelas yang sudah kalian tampilkan di depan. Saya minta satu anak untuk maju ke depan membacakan keyakinan kelas. Siapa yang bisa? Aminda, silakan maju ke depan. Kalian bisa Aminda membacakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Silakan dibaca mulai dari ujung. Sedangkan kapan waktu sebelum berangkat ini, kamu sudah mengerjakan dan menunjukkan tugas tepat waktu, tidak teriak-teriak dalam waktu, kewajiban dalam mengerjakan tiket, melaksanakan tiket kelas sesuai jadwal, dan tidak terlambat masuk kelas. Kamu bisa tertib saat masuk kelas, melakukan tiket kelas dengan tertib, datang tepat waktu, tidak menolak-olok orang tua, tidak berkata kasar, melakukan tiket kelas sesuai jadwal, tidak mengolok orang tua, tidak mengolok nama orang tua, datang tepat waktu, lalu sebelum pelajaran dimulai kita harus bersih-bersih. Terima kasih. Sebentar, Aminda. Selama ini di dalam keyakinan kelas sudah dilaksanakan teman-teman tidak? Oke. Apakah ada yang melanggar? Tidak ada. Mungkin kalau ada yang melanggar, kira-kira nanti bagaimana selanjutnya? Mungkin enggak anak-anak? Ada yang melanggar enggak? Ada. Oke. Terima kasih Aminda. Silakan duduk. Oke. Jika ada yang melanggar, setiap keyakinan kelas itu adalah harapan kita. Kelasnya bersih, anak-anak datang tepat waktu, mengerjakan tugas, tidak mengolok-olok orang tua. Kemudian ada namanya melaksanakan tugas tiket dengan tertib. Ini adalah keyakinan. Jika terjadi pelanggaran, maka ada yang harus disepakati. Sekarang silahkan kalian tulis kembali. Jika keyakinan kelas ini kalian langgar, apa yang kalian lakukan? Saya akan bagikan post-it kembali yang berwarna pink. Berbagi. Baiklah anak-anak, berarti kalian sekarang telah menuliskan konsekuensi tidak melakukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan
piket 1 minggu hingga memanggil orang tua tentang pengaturan lagi. Kalau tidak melaksanakan piket, hukumannya adalah piket 1 minggu. Sekarang jadi sah. Untuk selama ini di kelas bagaimana? Baik, apakah keyakinan kelas ini berjalan dengan baik? Ya. Oke. Apakah ada konsekuensinya? Ya. Apakah sekiranya dari konsekuensinya anak-anak merasa berat tidak? Ya, anak-anak sudah konsekuen, jadi tidak berat harusnya ya, karena sudah konsekuensi. Oh, kalau saya melanggar maka konsekuensinya seperti itu. Oke, terima kasih. Itu datang tepat waktu sebelum bel berbunyi. Selalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Tidak teriak-teriak, datang tepat waktu. Melakukan piket kelas dengan tertib. Kewajiban dalam mengerjakan piket. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Tidak terlambat masuk kelas. Tata tertib masuk kelas. Kemudian tidak mengolok-olok nama orang tua. Tidak mengolok-olok nama orang tua. Datang tepat waktu sebelum pembelajaran dimulai. Kelas harus bersih terlebih dahulu. Oke. Tidak melakukan keyakinan kelas. Berarti ketika keyakinan kelas itu ada pelanggaran. Yang sudah kalian tulis adalah memanggil orang tua setelah melanggar 3 kali. Kemudian yang nomor 2 sama. Yang nomor 3, piket 1 minggu jika melanggar selama tidak melaksanakan piket di hari itu. Kemudian ada lagi membaca istighfar 100 kali jika kalian berkata kotor. Terus menulis di buku pelanggaran jika terjadi pelanggaran. Oke, semoga konsekuensi ini menjadikan sesuatu yang tidak beban buat kalian, karena ini adalah suatu bentuk keyakinan kelas yang telah disepakati. Bisa anak-anak? Oke, terima kasih. Terima kasih anak-anak. Tolong untuk kesepakatan kelas ini dan konsekuensinya kalian tertibkan. Jadi kalau sudah menjadi keyakinan, itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Demikian untuk hari ini, saya harap keyakinan kelasnya dan konsekuensinya bisa dilakukan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Baiklah, pada hari ini silakan ketua kelasnya dimulai terlebih dahulu. Siapa? Saya silakan. Baiklah anak-anak, pada hari ini Bu Yeni akan memberikan materi tentang budaya positif. Budaya positif itu sebenarnya sudah kalian lakukan, tetapi perlu adanya kesepakatan bersama. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, selama ini apa yang telah saya berikan kepada kalian itu adalah sesuatu yang berharap menjadikan siswa-siswinya menjadi lebih baik lagi. Oke, pada materi yang sebelumnya kalian kan sudah banyak mempelajari tentang pelajaran. Sekarang kita akan belajar tentang kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang harus diyakinkan dalam hati untuk kita taati bersama. Oke, selama ini dari anak-anak tahu nggak yang dinamakan dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa namanya keyakinan kelas itu? Oke, Aminda, dicoba Aminda. Sesuatu yang harus diyakini dengan sadar diri. Oke, baik Aminda. Sesuatu yang diyakini dari diri sendiri. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan bersama. Yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu aturan yang dibuat dari
Yuk, kalau kalian kita buat keyakinan bersama. Sekarang coba perhatikan. Saya memberi contoh begini. Kita akan belajar tentang budaya positif. Kita akan membuat peraturan-peraturan itu dibuat dari kalian sendiri. Contoh, peraturannya yang apa yang kalian rasakan supaya kelas ini nyaman. Oke, banyak ya. Saya akan membagikan kertas. Yang perempuan bisa menulis di kertas berwarna hijau, yang laki-laki menulis di kertas warna kuning. Buatlah peraturan yang diyakini bersama untuk kebaikan kelas. Berarti peraturan itu adalah sesuatu apa? Dilarang apa? Yuk, dilarang rame. Apa lagi? Oke, coba bisa ya. Saya bagikan, kemudian kalian tulis. Buat peraturan di kelas kalian. Ya. Ada yang kurang satu atau dua boleh. Oke, sudah anak-anak? Sudah menuliskan keyakinan kelas yang dibuat? Sudah. Luar biasa. Sekarang mulai dari sebelah kanan saya, mulai dari Lailatul. Silakan keyakinannya yang dibuat ditempel. Ditata ya, yang laki lanjut. Yang laki silakan berada di sebelah kanan kiri yang begini. Yang laki sudah semuanya? Yang perempuan sudah?
silakan dibaca yang keras ya. Nih, mulai dari awal. Pertama, tidak boleh mengolok-olok nama orang tua. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Keempat, tidak boleh bertengkar. Dan kelima, tidak boleh membuli. Oke, yang nomor 2. Selanjutnya, tidak membuli tenang. Lalu, melaksanakan piket kelas. Tidak mengolok-olok ortu. Lalu, tidak berkata kasar. Kemudian, Tidak berbicara kotor. oke. Lalu melaksanakan piket dan tidak memberi teman. Lalu tidak Menyalakan. menggunakan HP di saat jam pelajaran. Mematuhi peraturan yang ada di kelas. Oke. Lalu wajib melaksanakan piket kelas agar kelas menjadi bersih dan asri. Tidak membuli teman seperti temannya mengolok-olok nama bapak atau ibu. Lalu tidak boleh berisik. Melaksanakan piket tidak mengejek teman atau membuli. Ya, lanjut. Melaksanakan piket kelas sesuai jadwal dengan amanah. Lanjut. Lalu tidak memainkan HP di saat jam pelajaran. Tidak mengejek teman. Ini masih ada. Lalu membersihkan kelas bersama-sama. Tidak membuli sesama teman. Lalu datang tepat waktu. Terakhir, tidak berbicara kotor dan tidak membuli sesama teman. Oke, terima kasih Avinda. Untuk keyakinan yang dibuat anak perempuan, siapa anak laki-laki yang mau membacakan? Ayo. Oke, silakan Hilal langsung ke depan. Silakan dibaca mulai dari ujung. Pertama, tidak boleh membuli teman. Tidak boleh berbicara kotor. Oke. Dua, tidak boleh mengolok-olok orang tua dan tidak boleh berbicara kotor. Tiga, melaksanakan piket di pagi hari. Tidak membuli teman. Empat, dilarang rame. Melaksanakan piket tidak boleh berkata kasar. Lima, tidak datang terlambat. Melaksanakan piket dengan teratur atau disiplin. Enam, tidak mengajak nama orang tua. Datang tepat waktu. Oke. Kemudian tidak menghina nama orang tua. Dapat melakukan piket secara rutin. Selanjutnya ya. Tidak berkata kasar, tidak mengolok orang tua. Enam, tidak belajar. Kelas tidak membuli teman. Tidak melaksanakan piket. Tidak datang terlambat tepat waktu. Tidak berkata kasar. Mendapatkan hukuman jika tidak melaksanakan piket kelas. Oke. Memanggil orang tua setelah 3 kali pelanggaran. Mendapatkan hukuman 3 kali. Ya ini. Oke. Terima kasih ya Hilal telah membuat keyakinan kelas. Sekarang coba Hilal di depan sini. Dari hasil yang sudah ditempel, untuk yang lain perhatikan. Untuk yang keyakinan yang sudah dibuat, setelah kamu baca, apa saja keyakinan yang dibuat anak-anak? 1, tidak mengolok orang tua. Bisa
Kemudian setelah bertengkar, apakah terselesaikan masalah itu? Kenapa kok tidak? Ya terselesaikan karena apa? Karena bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Minta maaf. Betul sekali. Itu berarti atas dasar diri sendiri apa dipaksa? Diri sendiri. Baik, hari ini salah satunya Rafa sudah melakukan bentuk pelanggaran. Pelanggaran yang sudah pernah dilakukan kepada temannya adalah mengejek nama orang tua. Ternyata dari Rafa, dia langsung melakukan perbaikan diri dengan melakukan restitusi, yaitu melakukan perminta maaf kepada temannya. Oke, terima kasih Rafa. Tepuk tangan buat Rafa. Silakan duduk kembali. Ada lagi yang lain yang melakukan kesalahan dari pelanggaran yang ada di dalam keyakinan kelas? Siapa lagi yang lain? Haris, silakan maju ke depan. Oke Haris, kamu tadi maju ke depan dengan tujuan kamu setelah membuat pelanggaran di keyakinan. Pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan, yang kamu buat? Pak dengar Haris yang keras. Tidak melaksanakan piket. Kenapa kok tidak melaksanakan piket? Mager, lagi males katanya. Terus bagaimana? Terus sama Bu Yeni ditegur enggak? Iya. Kemudian apa yang kamu lakukan dari kesalahan kamu? Piket 1 minggu atas dasar diri sendiri apa kesepakatan bersama? Kesepakatan bersama. Menurut kamu berat enggak? Enggak. Besoknya diulang lagi enggak? Enggak tahu loh ya. Karena mager lagi berarti nanti piket lagi 1 minggu. Iya. Merasa berat apa enggak? Ya oke. Terima kasih. Beri tepuk tangan ke bawah. Haris itu telah jujur. Silakan duduk. Ada yang melakukan kesalahan lagi dengan melanggar keyakinan kelas, ada lagi enggak? Oke. Ada lagi enggak yang biasanya terlambat siapa? Yo. Ada enggak? Jawab. Ada yang melanggar lagi? Oke, yang tidak piket sudah. Sudah. Ada lagi pelanggaran dari keyakinan kelas dari kalian? Sudah ada yang pernah melakukan pelanggaran? Oke, Zaki, silakan maju ke depan. Ya, sini. Buatnya sendiri nih. Ya, pelanggaran itu apa? Keyakinan. Pelanggar keyakinan apa yang telah kamu lakukan? Terlambat datang ke sekolah. Terlambatnya itu berapa menit biasanya? Lupa? 5 menit? 10 menit? 5 menit atau 10 menit. Kemudian apa yang telah kamu lakukan ketika kamu melakukan pelanggaran? Berarti harus ada perbaikan diri. Dengan cara bagaimana? Bangun lebih pagi lagi. Suaranya keras. Bangun lebih pagi lagi. Kemudian apa lagi? Kalau sudah 3 kali pelanggaran, berarti kesepakatannya bersama bagaimana kemarin? Panggil orang tua untuk melakukan komunikasi. Orang tua pernah ke sini enggak? Pernah. Berarti tidak boleh diulangi kembali ya. Apakah ada perbaikan setelah itu? Ada. Oke, terima kasih atas pengakuannya diri. Tepuk tangan buat Zaki. Ada keyakinan kelas lagi apa yang pernah kalian langgar? Siapa? Siapa lagi? Yang perempuan, yang laki? Siapa lagi yang merasa Bu saya melakukan kesalahan? Ada pernah yang berkata kasar? Kemudian bersuara yang
berat apa enggak? Nah, oke, terima kasih. Semoga tidak diulangi lagi ya. Ya. Setelah kalian mengaku bahwa kalian sudah melanggar keyakinan kelas, mungkin ada yang terkuat. Ada nggak yang melakukan pelanggaran? Oke, Alida, silakan maju ke depan. Amida, selama ini keyakinan apa yang telah kamu langgar? Tidur di kelas. Selama ini Biari sudah pernah bertanya kepada kamu ya. Dan supaya tidak tidur di kelas, berarti kamu harus berbenah. Tidurnya lebih awal. Kemudian kalau sering tidur terus, nanti apa Bu Yeni sering menanyakan. Bu Yeni sudah bertanya, kamu tidurnya terlalu malam itu karena apa? Apa bekerja? Enggak. Apa sakit? Atau membantu orang tua? Enggak. Berarti tidurnya jangan terlalu malam. Kira-kira setelah dari kejadian itu ada perbaikan dari dirimu sendiri? Oke, terima kasih ya. Semoga lebih baik lagi, tidak ada tidur di kelas lagi. Ya, silakan duduk. Terima kasih, Hamida. Terima kasih, kalian sudah luar biasa. Saya akan memberi keyakinan dengan lebih kuat lagi. Keyakinan yang dibuat dari kalian adalah: satu, tidak boleh mengolok-olok orang tua atau tidak boleh berbicara kotor. Kemudian melaksanakan piket di pagi hari, tidak membuli teman, dilarang rame, melaksanakan piket, tidak boleh berkata kotor, tidak datang terlambat, melaksanakan piket dengan teratur, tidak mengejek nama orang tua, datang tepat waktu, tidak menghina nama orang tua, melakukan piket secara rutin, tidak berkata-kata kasar, tidak mengolok orang tua, mendengarkan guru ketika pelajaran, piket kelas, tidak membuli teman, melaksanakan piket, tidak datang terlambat, tidak berkata kasar, tidak boleh membuli teman, tidak berbicara kotor, memanggil orang tua setelah 3 kali pelanggaran. Oke. Kata. Setelah kalian menulis keyakinan yang dibuat, pasti ada yang dinamakan pelanggaran. Supaya pelanggaran ini menjadikan sesuatu dari diri kalian, tidak ada paksaan, maka kalian harus menuliskan keyakinan kelas apa hasil dari pelanggaran tersebut, sehingga kalian ketika mendapat restitusi bukan menjadi beban, tapi kesadaran diri sendiri. Satu, tadi yang keyakinan bersama tadi apa? Tidak datang terlambat. Kemudian apa lagi? Tidak boleh rame ya. Jadi nanti saya buatkan poin-poinnya, kertasnya akan saya bagikan. Ditulis. Setiap anak bisa menulis 3 kertas ini untuk pelanggarannya apa saja. Oke, terima kasih. Silakan dibagi, Mbak. Silakan. Saya 1, 2, 3. Oke, sekarang restitusinya. Kalian tadi sudah keyakinan bersama bahwa datang terlambat
Ayo, anak, Yomi silakan ditempel lagi, betulkan ya jatuh. Oke, lanjut yang depan, Jelita. Oke, bagian bawah ya. Oke, lagi. Yang laki-laki silakan maju. Yang mau bully teman nggak ada? Yang mau ngejek? Ingat ya? Oke. Ayo Dimas, kita ada lembarannya diambil. Oke, sudah semuanya. Hasil dari restitusi yaitu datang terlambat, saya akan membacakan bagaimana supaya kalian, kalau kalian terlambat bagaimana restitusinya, yaitu harus bangun lebih pagi. Datang terlambat dengan bangun lebih awal. Jika datang terlambat, selanjutnya bangun lebih awal agar tidak terulang kembali. Jika terlambat 3 kali, orang tua akan dipanggil ke sekolah. Datang lebih awal, bangun pagi dan berangkat lebih awal, tidak tidur terlalu malam, kemudian tidur lebih awal. Jika terlambat 3 kali, maka dipanggil orang tua. Tidak terlalu terlarut malam tidurnya. Oke, ini datang yang terlambat. Sepakat tidak? Kalian sepakat kalau supaya tidak datang terlambat berarti harus 1, tidurnya jauh lebih awal, bangun lebih pagi. Jika 3 kali pelanggaran berarti apa yang terjadi? Orang tua diapakan? Yang melakukan ini keyakinan kalian ya, sehingga harus disepakati. Kemudian mengejek teman atau membuli, mendapat 1 pelanggaran. Jika 3 kali akan dipanggil orang tuanya. Jika mengejek atau membuli teman harus menulis di buku pelanggaran. Meminta maaf tidak, harus meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi kembali. Oke. Tidak melaksanakan piket. Oh, ini yang banyak biasanya anak-anak. Tidak melakukan piket berarti siap piket 1 minggu dan dipanggil orang tuanya. Melaksanakan piket 1 minggu sama. Jika tidak maka piket 1 minggu sama. Berarti restitusi dari tidak melaksanakan piket adalah konsekuensinya piket selama 1 minggu. Menurut kalian hari ini berat apa tidak? Tidak, karena berasal dari diri kalian. Jika ada pelanggaran, maka anak-anak harus melakukan perbaikan diri. Oke, sudah disepakati? Baiklah, untuk hari ini keyakinan kelas sudah kita sepakati dan diyakini. Jika ada pelanggaran, maka itu berasal dari diri kalian untuk mendapatkan restitusinya, sehingga tidak ada siswa yang merasa terbebani. Terima kasih untuk hari ini. Semoga keyakinan kelas ini bisa bermanfaat. Kita akan evaluasi selama 3 bulan kembali dari hasil keyakinan ini. Semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih disiplin dan lebih baik lagi. Baiklah, untuk hari ini cukup sekian.
telah diberikan Bu Yeni Erawati, pentingnya penerapan budaya positif dapat saya terapkan di kelas 1D. Menciptakan budaya positif di kelas 1 sangatlah penting karena masa ini merupakan periode awal bagi anak-anak untuk membangun fondasi karakter dan kebiasaan yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Penerapan budaya positif di kelas 1 memberikan banyak manfaat, antara lain: 1. Mendukung pembelajaran yang efektif, yaitu meliputi budaya positif, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan suportif, sehingga anak-anak merasa lebih tenang dan fokus untuk belajar. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih mudah menyerap informasi, berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan mencapai potensi belajar mereka secara maksimal. Contoh yang kedua yaitu dengan mengembangkan karakter dan keterampilan sosial. Budaya positif di kelas 1 menanamkan nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, dan kerjasama. Anak-anak belajar bagaimana berperilaku yang baik, menyelesaikan masalah secara konstruktif, dan bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan ini sangat penting untuk kesuksesan mereka di sekolah, dalam hubungan interpersonal, dan dalam kehidupan secara keseluruhan. Contoh yang ketiga yaitu meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, yang meliputi budaya positif di kelas 1 membantu anak-anak merasa diterima, dihargai, dan aman. Hal ini meningkatkan rasa percaya diri, harga diri, dan kebahagiaan mereka. Anak-anak yang merasa senang dan aman di sekolah lebih cenderung memiliki kesehatan mental emosional yang baik. Adapun contoh yang keempat yaitu mencegah perilaku negatif. Budaya positif di kelas 1 membantu mengurangi perilaku negatif seperti agresi, intimidasi, dan pelanggaran aturan. Anak-anak belajar bagaimana menyelesaikan konflik secara damai dan mengekspresikan diri mereka dengan cara positif. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan menyenangkan bagi semua siswa. Contoh yang terakhir yaitu yang kelima, mempersiapkan anak untuk masa depan, yaitu mengikuti nilai-nilai keterampilan yang dipelajari anak-anak dalam budaya positif di kelas 1 akan bermanfaat bagi mereka di masa depan. Mereka akan lebih siap untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam hidup, dan mereka akan lebih mungkin untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya.